Selamat siang para dosen dan teman-teman Shalom. Perkenalkan, nama saya Rosalina Mese dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai peraturan pokok. Seperti yang kita ketahui bersama juga, di sini ada 11 peraturan pokok. Peraturan pokok yang pertama mengenai pergembalaan. Pergembalaan adalah wujud pelayanan pemeliharaan Allah yang dipercayakan kepada gereja melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menuntun manusia agar mengalami pertobatan. Yang kedua mengenai penggembalaan umum. Penggembalaan umum adalah jenis penggembalaan kepada anggota pelayanan dalam rangka menjaga iman mereka. Yang ketiga mengenai penggembalaan khusus. Penggembalaan khusus adalah jenis penggembalaan kepada anggota jemaat khusus dan pegawai organik GPM. Yang keempat, tindakan penggembalaan. Jenis tindakan pelaksanaan penggembalaan kepada anggota gereja, pelayanan khusus, dan pegawai organik GPM. Yang kelima mengenai majelis pimpinan. Majelis pimpinan adalah majelis pelaksanaan kepemimpinan pelayanan gereja pada jenjang jemaat. Yang keenam mengenai majelis jemaat. Majelis jemaat adalah badan gerejawi yang berfungsi memimpin, mengarahkan pelayanan gereja dan melengkapi anggota gereja. Yang ketujuh adalah majelis pekerja klasis. Majelis pekerja klasis adalah disingkat menjadi MPK. Di dalamnya adalah gerejawi yang bertindak di bawah persidangan klasis. Yang ke-8 mengenai majelis pekerja harian sinode. Disebutkan sebagai MPH sinode. Majelis pelaksanaan harian pelayanan dalam gereja Protestan Maluku. Yang ke-9 mengenai anggota gereja GPM. Anggota gereja GPM adalah mereka yang dilahirkan, dibaptis, dan mengakui iman dalam GPM, serta mereka yang datang sendiri menjadi anggota sedi gereja. Yang ke-10 mengenai pelayanan khusus. Pelayanan khusus adalah pendeta penginjil yang diangkat oleh MPH Sinode, penatua diaken yang dipilih dari antara penatua GPM yang ditetapkan oleh MPH Sinode. Yang ke-11 mengenai peraturan pegawai organik. Peraturan pegawai organik GPM adalah sumber daya gerejawi yang berfungsi sebagai aparat pelaksanaan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan gereja di setiap jenjang jemaat GPM. Sekian dan terima kasih. Memori penjelasan peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang pengembalaan Gereja Protestan Maluku. Memori penjelasan peraturan pokok GPM tentang pengembalaan GPM terdiri dari 3 bagian penjelasan, yakni bagian umum, maksud, dan tujuan, dan penjelasan pasal-pasal. Di bagian umum dari 3 poin.
Selanjutnya Ibu dan teman-teman, rapat bagian B yang membahas mengenai maksud dan tujuan dari adanya peraturan pokok GPM tentang pengembangan GPM, yaitu untuk memberi arah kepada warga jemaat dan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab pengembangan sesuai dengan amanat pelayanan GPM. Jadi kemudian pada bagian C terdapat penjelasan pasal-pasal, yaitu untuk memperjelas setiap pasal-pasal dalam materi peraturan pokok GPM tentang pengembangan GPM, di mana terdapat penjelasan tambahan pada pasal 2, 5, 8, dan 9. Dan bagian akhir dari peraturan pokok GPM tentang pengembangan GPM berisi tentang tanggal dan tempat penetapan peraturan pokok tentang pengembangan GPM, juga dalam persidangan ke beberapa sinode, juga nama dari majelis ketua dan sekretaris yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan pokok GPM tentang pengembangan GPM. Kita masuk pada poin yang pertama yang berisi penjelasan latar belakang adanya peraturan pokok GPM tentang pengembalaan, yaitu sebagai bentuk perwujudan dari amanat memberitakan Injil dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang dalam penyelenggaraannya memerlukan pemeliharaan pola hidup, sehingga dengan demikian terdapat pelayanan penggembalaan sebagai bentuk pelayanan strategis yang dengan demikian diatur dalam peraturan pokok GPM tentang penggembalaan sebagai acuan pelayanan penggembalaan di GPM. Poin yang kedua berisi tentang penjelasan bahwa peraturan pokok GPM tentang penggembalaan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di GPM. Dan poin ketiga berisi penjelasan mengapa peraturan penggembalaan disebut peraturan pokok, sebab mengatur ketentuan pokok pengembalaan secara teologis dan eklesiologis yang penjelasan secara operasionalnya dapat dilihat dalam peraturan organik. Kemudian bab 2 asas. Pasal 2 terdapat 7 asas. Kemudian bab 3 tujuan terdapat 2 tujuan penggembalaan GPM bertujuan yang pertama membangun dan mengembangkan spiritualitas anggota gereja, yang kedua memulihkan kesadaran terhadap panggilannya sebagai anggota gereja, pelayanan khusus dan pegawai organik demi terciptanya pertobatan pembaruan hidup. Kemudian bab yang keempat tentang jenis penggembalaan, pasal 4. Kemudian babnya yang kelima tanggung jawab penyelenggaraan, pasal yang kelima terdapat 5 poin. Yang pertama, tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan penggembalaan berada pada seluruh anggota gereja Protestan Maluku. Kemudian untuk menunjang penyelenggaraan penggembalaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1. Kemudian yang ketiga, anggota gereja dapat melaksanakan tanggung jawab penggembalaan dalam bentuk saling mengingatkan dan menasihatkan di antara mereka. Kemudian yang keempat, selain tanggung jawab penggembalaan yang dilaksanakan anggota gereja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3, pelayanan-pelayanan khusus merupakan tugas penggembalaan kepada anggota gereja. Kemudian yang kelima, majelis pimpinan gereja pada semua jenjang pelayanan dapat melaksanakan. Aspek yang kedua yaitu aspek autentisitas, yang diartikan sebagai data gereja yang menggambarkan jabatan gerejawi dan keanggotaan. Maka kami mengambil bab 1 yang membahas tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 5-11 dengan bunyi, pada ayat 5, majelis pimpinan gereja adalah majelis pelaksana kepemimpinan pelayanan gereja yang ada pada jenjang jemaat, klasis, dan sinode di GPM. Ayat 6, majelis jemaat yang adalah badan gerejawi yang berfungsi memimpin, mengarahkan pelayanan gereja, melengkapi anggota jemaat, dan yang mewakili jemaat berdasarkan tata gereja, peraturan-peraturan gereja, dan keputusan-keputusan gereja Protestan Maluku yang melaksanakan tindak penggembalaan pada jenjang jemaat. Kemudian ayat yang ke-7, majelis pekerja klasis selanjutnya yang disingkat MPK adalah majelis gerejawi yang berkedudukan di bawah persidangan klasis. Ayat 8, MPH Sinode yang adalah pelaksana harian pelayanan dalam gereja Protestan Maluku. Ayat 9, anggota gereja GPM yang adalah mereka ini dia dilahirkan, dibaptis, dan mengaku iman dalam GPM, serta mereka yang di atas kemauan sendiri menjadi anggota GPM. Kemudian ayat 10, pelayanan khusus adalah pendeta, penginjil yang diangkat oleh MPH Sinode, para tua dan diaken yang dipilih dari antara anggota GPM dan ditetapkan oleh MPH Sinode untuk memimpin dan mengarahkan pelayanan
pelayanan dan melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Yang terakhir ayat 11, pegawai organik GPM yang adalah sumber daya gerejawi yang berfungsi sebagai aparat pelaksana dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan gereja di setiap jenjang kepemimpinan GPM. Aspek inklusif mengacu pada aspek pengakuan dan pengharapan akan kehadiran dan keragaman. Inklusivitas di sini berarti terbuka, artinya gereja bertujuan untuk mengemban misi Tuhan dalam keragaman dan pluralisme yang ada dalam perbedaan gender, kebangsaan, ras, budaya. Dalam konteks ini, gereja adalah mitra Allah dalam pluralisme yang ada. Dari itu, kami dari kelompok menunjukkan bab 4 yang membahas tentang tindak pengelolaan gereja terhadap anggota gereja, pelayan khusus dan pegawai organik, pasal 7 ayat 2 bagian A, yaitu membina, menasihati, menuntun, mendoakan yang bersangkutan untuk secara sadar bertobat dan melakukan pembaruan hidup bagi dirinya, keluarga, gereja, dan masyarakat luas. Aspek yang ketiga yaitu konsiliaritas. Konsiliaritas adalah suatu manifestasi atas kesatuan sebagai wujud dari pengakuan bahwa gereja adalah satu, dan untuk itu seluruh konsepsi maupun aktivitas gereja harus bisa bergerak menuju kesatuan. Dari penjelasan aspek yang keempat tadi, maka dapat dicocokkan dengan peraturan pokok penggembalaan pada babnya yang keenam, yaitu tindak penggembalaan gereja terhadap anggota gereja, pelayanan khusus dan pegawai organik. Pada pasal 6, anggota gereja dan pelayan khusus dan pegawai organik GPM dapat menerima tindak penggembalaan umum sebagai wujud pemeliharaan Allah melalui Kristus yang dipercayakan kepada gereja. Pada pasal yang ke-7, yaitu pada poin ayat yang pertama, anggota gereja yang dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan sikap, tutur kata, dan tindakan atau perbuatan yang bertentangan. Aspek yang keempat yaitu integritas. Pada aspek integritas ini menunjukkan bagaimana integritas sebagai manifestasi dari suatu kesucian, di mana suatu tata gereja hanya berlaku pada gereja di wilayah tertentu dan tidak mencakup keseluruhan, tidak intoleran, tertutup, serta eksklusif. Dengan demikian, integritas ialah suatu hal yang menunjukkan gaya hidup yang dipimpin dan memperlihatkan Roh Kudus. Ya, dari penjelasan tersebut, maka dapat dicocokkan dengan peraturan pokok penggembalaan pada bab 3, yaitu tujuan. Pada pasal 3, yaitu penggembalaan GPM yang bertujuan yang pertama, membangun dan mengembangkan spiritualitas anggota gereja, pelayan khusus dan pegawai organik demi terpeliharaannya kesucian dan kekudusan hidup bergereja berdasarkan nilai-nilai etis Injili menuju terciptanya gereja yang bersaksi dan melayani. Dan yang kedua, memulihkan kesadaran terhadap panggilannya sebagai anggota gereja, pelayan khusus dan pegawai organik demi terciptanya pertobatan dan pembaruan hidup sehingga mencapai pertumbuhan kehidupan beriman yang dapat diteladani. Perkenalkan, nama saya Paula William Kiari. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan konsistensi antara peraturan pokok penggembalaan dengan tata gereja. Ya, yang pertama, ada konsistensi antara peraturan pokok penggembalaan bab 4 tentang jenis penggembalaan pasal 4 ayat 1 dengan tata gereja bab 11 tentang penggembalaan pasal 23 ayat 2, di mana pada kedua peraturan ini menyebutkan bahwa penggembalaan GPM terdiri dari penggembalaan umum dan penggembalaan khusus. Yang kedua yaitu peraturan pokok penggembalaan bab 5 tentang tanggung jawab penyelenggaraan pasal 5 ayat 1 dan tata gereja bab 11 pasal 23 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pelayanan penggembalaan pada dasarnya berada pada seluruh anggota gereja. Sekian dan terima kasih. Dalam peraturan pokok penggembalaan terdapat banyak poin-poin, sedangkan dalam tata gereja hanya terdapat 3 poin yang menjelaskan tentang penggembalaan. Dikarenakan dalam tata gereja memuat banyak peraturan, sedangkan dalam peraturan pokok penggembalaan hanya terdapat penjelasan yang detail tentang penggembalaan tersebut, karena pembahasan dikhususkan kepada pembahasan penggembalaan.
Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 tentang Penggembalaan. Penggembalaan adalah wujud pelayanan pemeliharaan Allah yang dipercayakan kepada gereja melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menuntun umat manusia agar mengalami pertobatan. Yang kedua, penggembalaan umum. Penggembalaan umum adalah jenis penggembalaan kepada anggota jemaat dalam rangka menjaga pertumbuhan iman. Poin ketiga, penggembalaan khusus adalah jenis penggembalaan kepada anggota jemaat khusus sebagai pegawai organik GPM. Yang berikut tindakan penggembalaan. Tindakan penggembalaan adalah pelaksanaan penggembalaan kepada anggota gereja pelayanan khusus dan pegawai organik GPM. Yang kelima, majelis pimpinan gereja adalah majelis pelaksanaan kepemimpinan pelayanan gereja pada jenjang jemaat, klasis, dan sinode Gereja Protestan Maluku. Yang keenam, majelis jemaat. Majelis jemaat adalah badan gerejawi yang berfungsi memimpin, mengarahkan pelayanan gereja, melengkapi anggota jemaat, dan mewakili jemaat berdasarkan tata gereja. Dalam poin ketujuh, menjelaskan tentang majelis pekerja klasis. Selanjutnya disingkat MPK adalah majelis gerejawi yang berkedudukan di bawah persidangan klasis. Yang kedelapan, majelis pekerja harian sinode. Selanjutnya disebut MPH Sinode adalah majelis pelaksana harian pelayanan dalam Gereja Protestan Maluku. Yang kesembilan, anggota gereja GPM. Mereka yang dilahirkan, dibaptis, dan mengaku iman dalam GPM, serta mereka atas kemauan sendiri menjadi anggota jemaat GPM. Yang ke-10, pelayanan khusus. Pelayanan khusus menjelaskan tentang pendeta, penginjil yang diangkat oleh MPH Sinode, penatua dan diaken yang dipilih dari antara anggota jemaat GPM dan ditetapkan oleh MPH Sinode untuk memimpin, mengarahkan, dan pelayanan melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan dan pembangunan tubuh Kristus. Yang ke-11, pegawai organik GPM. Pegawai organik GPM adalah sumber daya gerejawi yang berfungsi sebagai aparat pelaksanaan dalam rangka menyelenggarakan tugas pelayanan gereja di setiap jenjang kepemimpinan GPM. Bab 2 Asas. Pasal 2 Asas kepatuhan, mengutamakan ketaatan kepada firman Allah. Yang kedua, asas persekutuan sebagai asas keluarga Allah. Yang ketiga, asas kemanfaatan, mengutamakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan spiritualitas hidup gereja sebagai tubuh Kristus. Yang keempat, asas kasih, mewujudkan kasih Kristus yang menyelamatkan dan memelihara kehidupan manusia dan dunia. Yang kelima, asas gembala, mengembalakan, mewujudkan penyelenggaraan penggembalaan yang timbal balik antara jemaat dengan jemaat, jemaat dengan pelayanan, dan jemaat dengan pelayan. Yang keenam, asas pertobatan dan pembaruan hidup, mengutamakan terjadinya pertobatan dan pembaruan hidup pelayan dan anggota gereja yang bersumber dari tindakan Allah yang menyelamatkan dan memelihara di dalam Kristus menuju kekudusan hidup bergereja yang berdaya guna bagi kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, asas misioner, memelihara dan mewujudkan kemurnian, pemberitaan serta kesaksian gereja dalam rangka menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi seperti kasih. Bab 3 Tujuan. Pasal 3, penggembalaan GPM bertujuan 1. Membangun dan mengembangkan spiritualitas anggota gereja, pelayan khusus, dan pegawai organik demi terpeliharanya kesucian dan kekudusan hidup bergereja berdasarkan nilai-nilai etis Injili menuju terciptanya gereja yang bersaksi dan melayani. Yang kedua, memulihkan kesadaran terhadap panggilannya sebagai anggota gereja, pelayanan khusus, dan pegawai organik demi terciptanya pertobatan dan pembaruan hidup sehingga tercapai pertumbuhan kehidupan beriman yang dapat diteladani. Bab 4 Jenis penggembalaan. Pasal 4
Penggembalaan GPM terdiri dari penggembalaan umum dan penggembalaan khusus. Yang pertama, penggembalaan umum. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A, diselenggarakan secara terus-menerus sebagai wujud tindakan pemeliharaan Allah di dalam Kristus dan dalam berbentuk pelayanan ibadah dan pemberitaan firman Allah, perkunjungan pastoral, percakapan pastoral, seruan dan surat pengembalaan, pendidikan sekolah minggu dan tulis kebenaran Injil, pendidikan katekisasi, dan bentuk-bentuk lain sesuai amanat pelayanan Gereja Protestan Maluku. Yang kedua, penggembalaan khusus. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B, dilaksanakan secara khusus sebagai wujud pemeliharaan Allah di dalam Kristus untuk menuntun pelayan dan anggota gereja yang kehidupannya bertentangan dengan firman Allah. Yang keempat, peraturan pelaksanaan penggembalaan umum dan khusus sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat 1 diatur dengan peraturan organik Gereja Protestan Maluku. Yang kelima, tanggung jawab penyelenggaraan pasal 5. Tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan pengembalaan berada pada seluruh anggota Gereja Protestan Maluku. Yang kedua, untuk menunjang penyelenggaraan pengembalaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. GPM berkewajiban membina dan mengembangkan tata nilai, sikap, pola hidup, pola pikir, dan pola gembala-gembalakan berdasarkan pola gembala agung Yesus Kristus yang dengan sabar mencari yang terhilang dan mengumpulkan yang tersesat. Poin ketiga, anggota gereja dapat melaksanakan tanggung jawab pengembalaan dalam bentuk saling mengingatkan dan menasihatkan antara mereka demi memelihara keutuhan, kesucian, dan kekudusan hidup bergereja. Yang keempat, selain tanggung jawab pengembalaan yang dilaksanakan, anggota gereja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3, pelayan khusus melakukan tugas pengembalaan kepada anggota gereja dan sesama pelayan khusus. Yang kelima, majelis pimpinan gereja pada semua jenjang pelayanan dapat melaksanakan tanggung jawab pengembalaan sesuai kewenangan kepemimpinan yang dimilikinya. Secara sadar, bertobat dan melakukan pembaruan hidup bagi dirinya, keluarga, gereja, dan masyarakat luas. B. Menasihati yang bersangkutan untuk secara sadar tidak menerima tanggung jawab sebagai orang tua saksi dalam pelayanan baptisan kudus atau menjalani pelayanan baptisan kudus selama menjalani tindak pengembalaan. C. Menasihati yang bersangkutan untuk secara sadar tidak mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus selama menjalani tindak pengembalaan. D. Menasihati yang bersangkutan untuk tidak menerima dan melakukan tanggung jawab sebagai pelayan atau pengurus pada wadah-wadah organisasi dan pelayanan gereja. 3. Pengaturan secara teknis operasional, penetapan tindak pengembalaan kepada anggota gereja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diatur dengan peraturan organik GPM. Pasal 8, pelayanan khusus GPM yang dalam tindakannya secara sadar atau tidak sadar bertentangan dengan firman Allah, ajaran gereja, tata gereja, dan peraturan gereja, serta ketentuan jabatan gereja dan kepegawaian gereja yang berakibat terjadinya kerugian gereja dalam bentuk memecah belah dan meresahkan persekutuan jemaat, menyebarluaskan ajaran sesat, menyelewengkan kewenangan mengelola harta milik gereja, mengganggu ketenangan sesama pelayanan khusus atau pegawai organik gereja, tidak tertib dalam melaksanakan kewajiban jabatan dan pegawai organik, dapat dikenakan tindak pengembalaan sesuai pola pelayanan GPM. 2. Tindakan pengembalaan kepada pelayanan khusus GPM sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk A. Membina, menasihati, dan menuntun yang bersangkutan untuk segera membaharui hidup dan kinerja pelayanannya. B. Menegur yang bersangkutan dengan teguran lisan. C. Menegur yang bersangkutan dengan teguran tertulis. D. Menasihati yang bersangkutan dengan sadar dan tidak mengambil bagian dan atau melakukan pelayanan sakramen baptisan kudus
dan perjamuan kudus. E. Membebaskan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dari pelaksanaan tanggung jawab pelayanan sebagai gerejawi atau tanggung jawab sebagai pegawai organik dalam jabatan tertentu yang diembannya. F. Melakukan penundaan perolehan hak-hak kepegawaian, dalam hal ini kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat selama 1 tahun untuk pegawai organik GPM. G. Memberhentikan yang bersangkutan tidak atas permintaan sendiri. Yang ketiga, peraturan secara teknis operasional menetapkan tindak pengembalaan kepada pelayanan khusus dan pegawai organik GPM sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diatur dengan peraturan organik GPM. Pasal 9. Pegawai organik GPM yang dalam tindakannya secara sadar atau tidak sadar bertentangan dengan firman Allah, ajaran gereja, tata gereja, dan peraturan gereja, serta ketentuan kepegawaian gereja yang berakibat bagi terjadinya kerugian gereja, dapat dikenakan tindak pengembalaan khusus. Yang kedua, tindak pengembalaan kepada pegawai organik GPM sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 dilaksanakan dalam bentuk membina, menasihati, menuntun yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya serta membaharui hidup dan kinerja pelayanannya. B. Menegur yang bersangkutan dengan teguran lisan, dan poin-poin berikutnya dalam pasal 9 ini hampir sama dengan poin-poin sebelumnya dalam pasal 8. Nanti teman-teman bisa melihatnya dalam peraturan pokok penggembalaan. Bab 5. Tanggung jawab penyelenggaraan. Pasal 5. 1. Tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan penggembalaan berada pada seluruh anggota Gereja Protestan Maluku. Yang kedua, untuk menunjang penyelenggaraan pengembalaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, GPM berkewajiban membina dan mengembangkan tata nilai, sikap, pola hidup, pola pikir, dan pola gembala mengembalakan berdasarkan pola gembala agung Yesus Kristus yang dengan sabar mencari yang terhilang untuk mengumpulkan yang tersesat. Yang ketiga, anggota gereja dapat melaksanakan tanggung jawab pengembalaan dalam bentuk saling mengingatkan dan menasihatkan di antara mereka demi memelihara keutuhan, kesucian, dan kekudusan hidup bergereja. Yang keempat, selain tanggung jawab pengembalaan yang dilaksanakan anggota gereja sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 3, pelayanan-pelayanan khusus melakukan tugas pengembalaan kepada anggota gereja dan sesama pelayanan khusus. Majelis pimpinan gereja pada semua jenjang pelayanan dapat melaksanakan tanggung jawab pengembalaan sesuai kewenangan dan kepemimpinan yang dimilikinya. Bab 6. Tindakan pengembalaan gereja terhadap anggota gereja, pelayan khusus, dan pegawai organik. Pasal 6. Anggota gereja dan pelayanan khusus dan pegawai organik GPM dapat menerima tindakan pengembalaan umum sebagai wujud pemeliharaan Allah melalui Kristus yang dipercayakan kepada gereja dalam bentuk pelayanan ibadah dan pemberitaan firman, seruan dan surat penggembalaan, pendidikan sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil, pendidikan katekisasi, dan bentuk-bentuk lain sesuai amanat pelayanan GPM. Pasal 7 ayat 1. Anggota gereja dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan sikap, tutur kata, atau tindakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah, ajaran gereja, tata gereja, dan peraturan-peraturan gereja dapat memperoleh tindakan pengembalaan khusus. Yang kedua, tindakan pengembalaan kepada anggota gereja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan dalam bentuk A. Membina, menasihati, menuntun, mendoakan yang bersangkutan. Bab 7. Prosedur pengembalaan. Pasal 10. Prosedur pelaksanaan pengembalaan umum dalam bentuk A. Pelayanan ibadah dan pemberitaan firman. B. Perkunjungan pastoral. C. Percakapan pastoral. D. Seruan dan surat pengembalaan. E. Pendidikan sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil. F. Pendidikan katekisasi. G. Bentuk-bentuk lain sesuai amanat pelayanan Gereja Protestan Maluku. 2. Prosedur pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan ketentuan yang berlaku di GPM. Pasal 11.
tindakan pengembalaan khusus kepada anggota gereja pada tahap pertama dapat dilakukan oleh sesama anggota gereja dalam bentuk mengingatkan, menasihati, menegur, dan menuntun. 2. Apabila tindakan pengembalaan khusus pada tahap pertama tidak membuahkan pertobatan dan pembaharuan hidup, tanggung jawab pengembalaan dipercayakan kepada pelayanan khusus. Dalam hal ini majelis jemaat setempat. 3. Apabila tindak pengembalaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diselesaikan oleh majelis jemaat, maka wajib diselesaikan oleh jenjang gereja yang lebih tinggi. Pasal 12, pelayanan khusus GPM yang menerima tindak pengembalaan sebagaimana disebutkan dalam bab 4 pasal 8 peraturan ini pada tahap pertama dalam dilaksanakan oleh sesama pelayanan khusus GPM dalam bentuk menasihati, mengingatkan atas kesalahannya. Yang kedua, apabila tindakan pengembalaan pada tahap pertama untuk tidak menunjukkan adanya pertobatan dan pembaharuan hidup dan kinerja dari pelayanan khusus yang bersangkutan, maka dilakukan tindak pengembalaan tahap kedua oleh majelis pimpinan gereja pada jenjangnya. Yang ketiga, apabila tindakan pengembalaan pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak membuahkan pertobatan, pembaharuan hidup, dan peningkatan kinerja dari yang bersangkutan, maka dilakukan tindak pengembalaan sebagai berikut. A. Jika itu pada jenjang jemaat, majelis jemaat dapat membebaskan sementara yang bersangkutan dari tanggung jawab pelayanan khususnya sambil melaporkan kepada majelis pimpinan gereja pada jenjang di atasnya untuk melakukan tindak pengembalaan selanjutnya. B. Jika terdapat pada jenjang klasis, majelis pekerja klasis membebaskan sementara yang bersangkutan dari tanggung jawab sebagai pelayanan khusus atau dalam jabatan tertentu yang diembannya. C. Jika terdapat pada jenjang sinode, MPH Sinode GPM melakukan tindak pengembalaan sesuai ketentuan yang berlaku di GPM. 4. Laporan terhadap pelayanan khusus yang mengalami tindak pengembalaan pada jenjang jemaat pada MPH pada majelis pekerja klasis sebagaimana dimaksud dalam ayat. Yang ketiga, harus disertai dengan bukti-bukti pelanggaran yang benar dan majelis pekerja klasis kemudian menelitinya dan meneruskannya dalam bentuk laporan kepada MPH Sinode GPM. Yang kelima, majelis pekerja harian Sinode dapat menetapkan tindak pengembalaan selanjutnya sesuai ketentuan GPM. 6. Terhadap pelayan khusus atau pegawai organik GPM pada jenjang jemaat dan klasis yang sementara menjalani tindak pengembalaan, pemberhentian sementara dari tugas dan tanggung jawab wajib diberikan bimbingan, nasihat, tuntunan secara terus-menerus dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Pasal 13, pegawai organik GPM yang dikenakan tindak pengembalaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 peraturan ini pada tahap pertama dilaksanakan oleh sesama pegawai organik GPM dalam bentuk menasihati, mengingatkannya atas kesalahannya. Apabila tindakan pengembalaan pada tahap pertama tidak menunjukkan adanya pertobatan dan pembaharuan hidup dan kinerja dari pegawai organik yang bersangkutan, maka dilakukan tindak pengembalaan tahap kedua oleh majelis pimpinan gereja pada jenjangnya. Yang ketiga, apabila tindakan pengembalaan pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak membuahkan pertobatan dan pembaharuan hidup dan kinerja yang bersangkutan. Bab 8, ketentuan penutup. Pasal 15. Dengan ditetapkannya peraturan pokok ini, peraturan pokok tentang penggembalaan dan disiplin GPM tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Peraturan pokok ini berlaku sejak ditetapkan.